Sampai suatu ketika datanglah seorang yang tidak dikenal ke rumah dia dan mengatakan, "Aku adalah malaikat maut yang datang untuk mencabut nyawamu." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, asyhadakumullah. Sekitar 30 tahun yang lalu saya pernah membaca sebuah buku cerita. Buku ini bagus sekali. Judulnya 30 Kisah Teladan. Bapak-bapak yang seusia saya 40-an, kalau dulu pernah baca-baca buku, pasti pernah baca buku ini ya. Judulnya 30 Kisah Teladan, karangan Ustadz Abdurrahman Ar-Raisi kalau nggak salah ya. Dia ada 12 juz, 12 set itu. Bukunya kecil-kecil ya. Nah, ini buku lama sekali, saya tidak punya buku ini ya. Jadi diceritakan pada zaman dahulu ada orang yang karena dia itu banyak mengalami kegagalan hidup ya. Dia bangkrut usahanya, dia tidak laku-laku ya, istilahnya belum nikah gitu ya. Akhirnya dia tuh memutuskan untuk bunuh diri, Pak. Menjatuhkan dirinya ke sebuah jurang gitu. Mengharap dia segera mati. Tapi ternyata orang ini selamat ya, karena ditemukan oleh orang kampung yang ada di bawah jurang itu. Nah, singkat cerita, dia diobatin sampai kemudian sembuh. Nah, sang penyelamat dia ini ternyata punya anak perempuan ya, anak perempuan yang cantik, baik hati, dan akhirnya mereka berdua jatuh hati. Menikahlah dua orang ini. Si pemuda ini akhirnya mulai berkebun ya, karena mertuanya punya tanah yang lumayan luas. Singkat cerita, dia pun sukses dalam perkebunannya. Perlahan-lahan pun dia menjadi orang yang kaya. Dia punya rumah, dia punya kendaraan, dia punya segalanya. Dia pun punya anak yang banyak tuh. Hampir tidak ada sedikit pun kekurangan dalam hidupnya. Sampai suatu ketika datanglah seorang yang tidak dikenal ke rumah dia dan mengatakan, "Aku adalah malaikat maut yang datang untuk mencabut nyawamu." Ya, kaget ya, sekaget-kagetnya, kayak sambar petir ya. Kemudian dia minta waktu mungkin sehari 2 hari lah untuk dia beribadah dululah kepada Allah, karena selama ini dia lupa untuk beribadah kepada Allah. Tapi ya apa gunanya ya kan, malaikat pun segera mencabut nyawanya. Nah, ikhwan fillah sadakumullah, kehidupan kita ini kadang-kadang ya seperti itu ya. Tadinya ada orang yang pengen mati, mungkin dia bunuh diri tapi nggak mati-mati, tapi ketika dia nggak siap untuk mati ya, masih menikmati hidup, ternyata kematian itu datang kepada dia. Allah berfirman di surah Al-Jum'ah ayat ke-8, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakan Muhammad kepada mereka, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, sungguh dia akan pasti datang menemui kalian. Ya. Gak bisa kita lari dari kematian itu. Allah juga berfirman di surah An-Nisa ayat 78, "Aina ma takun yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Di mana saja kamu berada, kamu akan mendapati kematian mengejarmu, walaupun kamu itu berada di atas benteng yang sangat tinggi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di surah Ali Imran ayat 185, "Kullu nafsin
Dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan di dalam hadis Nabi SAW juga banyak bersabda, di antaranya dalam hadis Imam Tirmidzi dan Abu Dawud, beliau bersabda, "Aksiru dzikru hadimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat penghancur segala kenikmatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Nah, ikhwan fillah asyhadakumullah, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian yang menyimak kajian ini ya. Kita berbicara kematian lah membicarakan sesuatu yang sangat kita benci ya. Sangat kita tidak sukai. Padahal kita sering sekali mendengar kajian-kajian seperti ini ya. Mungkin kita juga sering mendengar pengumuman-pengumuman di berbagai macam masjid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah. Tetangga kita, saudara kita, Bapak A, Ibu Fulana, dan seterusnya. Kita bangun pagi, sholat subuh, pulang sholat subuh, baca Quran sebentar, buka WA. Ada tulisan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia sahabat kita, kawan kita, si Fulan bin Fulan. Pernahkah kita membayangkan, ya, kawan sekalian, kalau ternyata yang diumumkan orang-orang di masjid itulah nama kita. Yang diumumkan di grup WA itu adalah nama kita. Yang biasanya kita membaca, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal kawan kita. Ternyata itu adalah kita sendiri yang ya, ada di dalamnya. Kan? Jadi, kalau kita besok mati, ya, kira-kira kita sudah siap bawa apa gitu. Ya. Apa yang sudah kita persiapkan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kita sudah paham toh, sudah dengar hadis yang sangat masyhur yang sering kita dengar dalam riwayat Imam Tirmidzi juga. Ya kan? Bahwa Nabi SAW bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin was sab'in." Umur umatku ini antara 60-an 70 tahun. Jarang ada yang lewat daripada itu. Ya, maka ini sedikit renungan saja dari saya kepada kita semua, bahwasanya kita harus waspada dengan masalah hal ini. Kan? Ketika seseorang itu sudah mati, ya, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi SAW, ya, dalam riwayat Bukhari, yattabi'ul mayyit salasatun. Mayit itu akan diiringi oleh 3 hal. Fayarji'u isnani wa yabqa wahid. Yang 2-nya pulang, yang 1-nya menetap. Yattabi'u ahlahu wa malahu wa amaluh. Yang mengiringi adalah keluarganya, hartanya, dan amalannya. Fayarji'u ahlahu wa malahu. Maka keluarganya dan hartanya akan pulang ke rumahnya. Wa yabqa amaluhu. Dan amalnya akan tetap ikut bersama mayit ini. Ya kan? Kita juga sering mungkin mendengar hadis Nabi SAW, nah, yang beliau bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathatin." Jika anak Adam itu mati, putuslah semuanya, kecuali hanya 3 perkara saja. 3 perkara saja. Shadaqatun jariyatun. Yaitu pertama, sedekah jariyah. Jariyah itu artinya mengalir, Pak. Dari kalimat jaro yajri, berlari. Yaitu sedekah yang akan terus mengalir pahalanya kepada kita, walaupun kita sudah meninggal dunia. Kan? Sedekah apa itu ya? Sedekah apa saja sebenarnya. Termasuk misalnya kita memberikan santunan kepada fakir miskin, anak yatim. Ya kan? Membangun masjid. Itu namanya jariyah. Ya. Pahalanya akan terus mengalir. Aw ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang kita berikan kepada manusia, kepada keluarga, anak istri, kepada murid, ya kan, kepada kawan-kawan. Kita tahu sedikit dalil, kita tahu sedikit amalan, kita share, ya kan, kita sampaikan, yuk kita amalkan yuk, ya kan. Maka alangkah besarnya
pahala, ya kan, seorang guru, seorang ulama, ya kan, yang mau menyebarkan ilmunya, mendakwakan ilmunya di tengah-tengah manusia. Yang terakhir, wa waladun shalihun yad'u lahu. Yang terakhir adalah yang masih ngalir, yang masih berhubungan adalah anak saleh yang mendoakan, ya, orang tuanya ini. Kenapa Nabi menyebutkan anak yang saleh? Para ulama mengatakan karena anak yang saleh ini adalah aqrabu ilal ijabah, lebih dekat, lebih cepat untuk dikabulkannya doa seorang hamba disebabkan kesolehan yang dia miliki. Maka masya Allah, ya, alangkah beruntungnya Pak seorang hamba itu kalau dia memiliki tiga-tiganya ini. Satu, dia zumalin, punya harta, sehingga dia bisa bersedekah tadi kan, sedekah jariyah ini. Kalau yang kedua, dia juga zu ilmin, ya, dia punya ilmu yang bisa dia sampaikan kepada manusia. Dan lebih berkah lagi kalau dia, ya, zu, ya, waladin, punya anak, ya, punya keturunan yang mendoakan dia kalau sudah meninggal dunia. Masya Allah, alangkah berkahnya hidup seorang hamba kalau dia punya ketiga-tiganya. Ya. Dia punya satu saja itu sudah bermanfaat bagi dia, apalagi dia punya ketiga-tiganya. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya dan bapak-bapak sekalian, ya, kawan sekalian. Jangan sampai kita itu nanti akhir hayat kita seperti yang Allah sindir dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbirji'un. Sampai ketika tiba-tiba datang kepada mereka kematian, dia berkata rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia lagi. La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Kalla. Kenapa minta balik ke dunia? Supaya aku bisa beramal soleh yang telah aku tinggalkan dahulu, ya, yang tidak pernah aku kerjakan dulu. Tapi kata Allah, kalla, oh nggak bisa. Waktu itu nggak bisa berputar kembali. Ya, maka orang-orang Arab mengatakan dalam pepatah mereka, lan tarji'al ayyamul lati madat. Tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. Mumpung Allah masih berikan kita nafas kehidupan, tambahan usia, mari kita pakai usia yang Allah berikan ini untuk memperbanyak amal saleh kita kepada Allah, untuk memperbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu fikum. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.